Lieutenant, I clear on him. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan membahas film action yang berjudul The A-Team. Film ini menceritakan tentang 4 orang serdadu yang difitnah setelah mendapat misi dari salah satu atasan mereka, sampai mengakibatkan mereka dipenjara. Karena hal itu juga mereka semua mencoba merencanakan untuk membongkar semua kejahatan atasannya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur cerita filmnya, saya mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Dan seperti biasa, tanpa lama-lama, kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan beberapa tentara Meksiko yang menyiksa seorang marinir Amerika bernama Kolonel Hannibal Smith, yang merupakan tokoh utama film ini. Setelah puas menyiksa Smith, mereka memutuskan untuk mengeksekusinya dengan cara yang brutal, yaitu melepas 2 anjing ganas yang kelaparan. Di tempat lain kita dikenalkan pada karakter utama lainnya yang bernama Busco. Lalu Busco terlihat dia sedang kebut-kebutan mengendarai mobil Lamborghini di jalanan kota dan mampu mengelabui para polisi yang mengejarnya. Setelah itu Busco menuju ke sebuah bengkel untuk menjemput kekasihnya. Namun bengkel tersebut dijaga oleh para preman berkedok ormas sehingga baku hantam pun terjadi. Dan ternyata kekasih Busco bukanlah seorang wanita, melainkan hanya sebuah mobil. Selanjutnya kita bertemu lagi dengan tokoh utama lainnya yang dijuluki The Face. Ia ditangkap para tentara karena ketahuan meniduri istrinya jenderal bernama Tuco. Sementara di tengah padang gurun yang sangat panas, terlihat Smith tengah berlari menuju lokasi di mana Face akan dieksekusi. Scene selanjutnya, Kolonel Smith melihat sebuah mobil yang ternyata pengemudinya adalah Busco, sehingga Smith langsung menghentikannya. Ternyata Busco berasal dari unit militer yang sama dengan Smith, sebuah pasukan elit yang dikenal The Rangers. Di sini Busco juga tak menduga kalau dirinya bisa bertemu langsung dengan Kolonel Smith, salah satu orang yang paling jenius dan disegani di militer Amerika. Setelah itu Smith menjelaskan tujuannya, mereka pun sepakat untuk bekerja sama demi menyelamatkan Face. Di sisi lain, nyawa Face kini sedang terancam karena ia akan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun Face masih tetap santai sebab dia percaya pada Kolonel Smith yang akan datang menyelamatkannya. Dan benar saja, Smith dan Busco datang di momen yang tepat. Dengan cepat mereka mampu mengobrak-abrik pasukan Tuco dan berhasil menyelamatkan Face dan wanita simpanannya. Ternyata penyebab Face sampai tertangkap karena ia nekat menjalankan misi sendirian tanpa persiapan yang matang. Namun dari insiden itu, Face akhirnya mulai mengenal Busco, pria yang sebelumnya dia anggap cuman preman jalanan. Kemudian mereka bertiga mendatangi sebuah rumah sakit. Sesampainya di sana, Smith menemui seseorang yang akan membantu membawa kabur kekasihnya Face. Namun tujuan Smith bukan itu saja. Dia juga ingin merekrut seorang pilot jenius bernama Murdoch. Saking jeniusnya, Murdoch sampai dianggap gila oleh semua orang. Sampai-sampai Busco dan Face menjadi korban kejailannya karena mereka mengira Murdoch adalah dokter sungguhan. Di saat yang sama, Tuco ternyata masih hidup dan langsung menyerbu rumah sakit bersama pasukannya. Bahkan dia mengerahkan serangan udara hanya untuk menangkap Kolonel Smith. Setelah yakin Murdoch adalah pilot yang tepat, Smith mengajaknya kabur menggunakan helikopter. Akan tetapi Busco dan Face masih ragu dalam kemampuan Murdoch sebagai pilot karena nyawa mereka sekarang berada di tangan orang gila yang baru saja mengerjai mereka. Namun saat helikopter lepas landas, Murdoch langsung membuktikan kemampuannya. Meski pasukan musuh menyerang habis-habisan, namun dia tetap santai dan melakukan manuver ekstrim. Lalu ia sengaja memancing rudal musuh agar saling bertabrakan dan berhasil membawa mereka lolos dari kejaran musuh. Namun ternyata si Tuco masih belum menyerah dan terus mengejar mereka. Kemudian kita kembali diperlihatkan kecerdikan Kolonel Smith. Ternyata dia sengaja memancing Tuco agar masuk ke wilayah Amerika. Dan inilah yang terjadi, cerita lalu pindah ke 8 tahun kemudian.
tepatnya di sebuah kamp militer Amerika di Irak. Sekarang mereka berempat telah menjadi unit tempur elit yang paling disegani. Mereka adalah satu-satunya tim yang berhasil menyelesaikan 80 misi berbahaya hanya dalam waktu 8 tahun. Atas pencapaian luar biasa itu, mereka menerima berbagai penghargaan dan dijuluki DI Team. Kemudian Smith didatangi oleh seorang agen bernama Lynch. Dia menjelaskan bahwa kelompok kriminal di Irak telah berhasil membuat mesin pencetak uang dolar Amerika. Jika dibiarkan, mereka bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya, dan hal itu bisa membuat ekonomi Amerika hancur. Lynch meminta Smith dan timnya untuk mencuri mesin itu, termasuk uang cetakan senilai 1 miliar dolar. Dan kebetulan malam ini mesin dan uangnya akan dipindahkan ke Baghdad. Kemudian Smith mendatangi Jenderal Morrison untuk meminta izin mengenai misi tersebut. Tapi karena prosesnya sangat lama, akhirnya Jenderal memberikan izin dan meminta Smith agar menjalankan misi ini secara rahasia. Setelah mendapatkan persetujuan dari Jenderal, Smith kemudian bertemu dengan tim elit lain bernama Black Forest. Black Forest bukan pasukan sembarangan. Mereka bisa saja mengacaukan misi yang akan dijalankan tim Smith. Meskipun misi tersebut sangat rahasia, bahkan Pike sempat mengejek tim Smith, tapi Smith tidak mengubrisnya dan langsung pergi dari sana. Sore harinya Smith menyusun strategi bersama ketiga rekannya. Di sini Fast ditugaskan bersiaga di selokan untuk membajak truk berisi mesin pencetak uang. Sementara Smith dan Busko akan menjatuhkan gerbong truk, lalu Murdoch akan mengangkutnya dengan helikopter. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Smith dan pasukannya sudah dalam posisi dan misi pun dimulai. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan gerbong truk ke dalam air. Be sure to look both ways before crossing. And Lalu Murdoch segera mengangkutnya dengan helikopter. Kemudian tim Smith membawa gerbong berisi mesin pencetak uang itu dan akan dikirim ke pangkalan. Namun ketika si jenderal akan menghampiri Smith, tiba-tiba ternyata semua itu adalah ulah tim Black Forest yang dipimpin oleh Pike. Dalam insiden tersebut, si jenderal pun harus tewas akibat ledakan. tonight, you better get your apron on. Sedangkan Pike dan pasukannya berhasil melarikan diri dengan membawa alat pencetak uangnya. Akibat kejadian itu, seluruh anggota DI Team ditangkap karena harus bertanggung jawab atas kegagalan misinya. Keesokan harinya, pasukan Smith harus menjalani sidang di pengadilan militer. Jaksa menganggap tim Smith telah menjalankan misi secara ilegal, apalagi sudah mengakibatkan kematian seorang jenderal. Dan akhirnya hakim memutuskan akan menghukum mereka karena telah bertindak tanpa izin resmi. Smith pun membela diri dan menjelaskan bahwa timnya telah mendapat persetujuan langsung dari Jenderal Morrison. Namun hakim tetap menyalahkan Smith karena telah melanggar prosedur militer. Akhirnya Smith dan ketiga anak buahnya diberhentikan dari dinas militer dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Mereka akan dipenjara di lokasi yang berbeda. Scene berlanjut ke 8 bulan kemudian, kita diperlihatkan Smith sekarang dipenjara di Colorado. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh agen Lin yang memberitahu bahwa sampai saat ini militer belum berhasil menangkap kelompok Black Forest. Menurut informasi yang mereka dapat, Pike menjual cetakan uang palsu ke pasar gelap dengan bantuan seorang pejabat Arab misterius. Ternyata tujuan Lynch datang ke sana adalah meminta bantuan Smith untuk menangkap pasukan Black Forest dan merebut kembali plat pencetak uang tersebut. Kolonel Smith menyetujui permintaan itu. Di sini ia mengajukan syarat, yaitu seluruh catatan kriminalnya dan anak buahnya harus dibersihkan. Setelah mencapai kesepakatan, Lynch memberikan sebuah buku kepada Smith yang di dalamnya tersembunyi sebuah cerutu yang telah dicampur dengan zat kimia. Jika Smith menghisap cerutu itu, maka ia akan tampak seperti orang meninggal selama beberapa jam. Begitu Lynch pergi, Smith langsung menggunakan cerutu tersebut dan tak lama ia dinyatakan meninggal dunia. Namun saat tubuhnya akan dikremasi, Smith tiba-tiba bangkit dan berhasil kabur dari penjara.
Kemudian Smith langsung pergi menuju penjara di Florida untuk membebaskan Fast. Dengan rencana yang matang, Smith berhasil mengeluarkan Fast dari penjara dengan mudah. You don't mess with it, kid. Smith and his team were working with Brock Pike. Kemudian mereka berdua bergerak cepat untuk membebaskan Busko yang saat ini sedang dipindah ke penjara lain. Smith langsung menembakkan tali penarik ke arah bus tersebut. Dan inilah aksinya. Setelah berhasil membebaskan Busko, dia membawa keduanya pergi ke Jerman untuk menyelamatkan Murdoch yang saat ini ditahan di rumah sakit jiwa. Ternyata di sana ada seorang kapten wanita bernama Sosa yang ditugaskan khusus untuk menjaga Murdoch. Karena pihak militer sudah mengetahui bahwa Smith dan kedua rekannya berhasil kabur. Terlihat Sosa dan para pasien gangguan jiwa sedang menonton film dengan kacamata 3 dimensi. Namun tak ada yang menyadari bahwa Smith dan timnya sedang dalam perjalanan menuju ke tempat itu. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil membebaskan Murdoch, Smith dan timnya kemudian menuju ke pangkalan militer Amerika terdekat untuk mencuri sebuah pesawat Hercules agar bisa kabur dari Jerman. Saat akan meninggalkan pangkalan, terlihat Sosa bersama pasukannya masih mengejar mereka. Dan beruntungnya Smith CS berhasil lolos. Namun di tengah penerbangan mereka kembali dikejar oleh jet tempur Jerman sehingga terjadilah pertempuran. Pesawat yang ditumpangi Smith akhirnya hancur akibat terkena tembakan sehingga mereka terpaksa terjun dengan tank baja yang telah dipasangi parasut. Dan akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat di sebuah danau. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Berlin untuk menjalankan misi merebut kembali plat pencetak uang dari pasukan Black Forest. Di sisi lain, Kapten Sosa akhirnya mengetahui bahwa orang yang telah membantu Smith kabur dari penjara adalah Linz. Dia langsung menghubungi Linz dan memperingatkan agar tidak ikut campur dalam kasus Smith. Sosa juga mengatakan jika Linz masih ikut campur, maka jabatan Linz akan terancam. Mendengar ancaman itu, tentu saja Linz tidak terima. Dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Sosa, bahkan jika perlu menghabisinya. Di tempat lain terlihat tim Smith sedang membahas tentang misi yang akan mereka jalankan. Di sini ternyata Smith telah menyadari bahwa Linz akan menyingkirkan siapapun yang berani menghalanginya termasuk Sosa. Karena hal itulah Smith meminta Fast untuk segera menangkap Sosa dan membawanya ke tempat aman. Tanpa buang waktu, Fast langsung pergi ke tempat Sosa dan berhasil menangkapnya. Selanjutnya, Fast juga meminta Sosa untuk tidak menghalangi Smith yang sedang menjalankan misi demi membersihkan nama mereka. Setelah memastikan Sosa berada di tempat aman, Smith dan timnya mendatangi sebuah gedung untuk mencuri plat pencetak uang yang saat itu berada di tangan Pike. Saat Pike akan bertemu dengan seorang pejabat Arab, Smith dan timnya langsung beraksi. Dalam serangan itu, Smith melempar si pejabat Arab keluar gedung dan Murdoch yang sudah standby berhasil menangkapnya dengan helikopter. Sementara itu, Smith berhasil mendapatkan plat tersebut yang disimpan di dalam koper dan melarikan diri menggunakan tali rafia. Namun sayangnya ia ditembaki oleh Pike hingga membuat koper itu terjatuh. Beruntungnya Busko yang sudah bersiap di bawah langsung sigap mengambil koper tersebut. Tapi sialnya saat Busko berusaha kabur, ia harus tertembak oleh Pike dan berhasil merebut kopernya kembali. Saat Pike akan menghabisi Busko, tiba-tiba Smith datang menyelamatkan dan akhirnya tim Smith berhasil melarikan diri dengan membawa plat pencetak uang. Melihat itu, Pike pun berusaha mengejar mereka. Tapi saat di jalan, ia dikepung oleh Sosa dan anak buahnya. Adegan berpindah ke Smith dan timnya yang kini sudah berada di markas milik mereka. Terlihat semua anggota tim sehat walafiat dan sekarang mereka akan membuka penutup wajah pria Arab yang berhasil mereka culik. Ketika penutup wajah itu dibuka, ternyata pria Arab itu adalah si Jenderal Morrison yang dulu dinyatakan tewas akibat diserang oleh pasukan Black Forest. Melihat itu, Smith dan timnya tak menyangka bahwa jenderal yang mereka hormati ternyata telah mengkhianati mereka.
Fast yang emosi bahkan sempat ingin menembaknya, namun Smith langsung menghentikannya karena dia akan menginterogasi Jenderal terlebih dahulu. Akhirnya Jenderal mengaku bahwa dirinya telah bekerja sama dengan Lynch untuk mendapatkan alat pencetak uang dengan memanfaatkan tim Smith. Tapi setelah tim Smith berhasil mendapatkan alat itu, Jenderal memutuskan mengkhianati Lynch dengan memerintahkan Pike untuk merebut alat tersebut dan memalsukan kematiannya. Mendengar pengakuan Jenderal, Smith segera menghubungi Lynch dan memberitahu bahwa alat dan Jenderal sudah berhasil diamankan. Namun karena kejahatannya telah terbongkar, Lynch memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan udara dan melenyapkan Smith dan timnya. Akibat serangan itu, Jenderal pun harus tewas, tetapi Smith dan ketiga anak buahnya berhasil selamat setelah melompat ke danau. Scene beralih ke Sosa yang sedang menginterogasi Pike, namun tiba-tiba Lynch datang dan secara paksa mengambil alih tahanan tersebut. Kemudian Lynch mengajak kerjasama Pike untuk merebut kembali cetakan plat serta menghancurkan DI Team dan yang lain. Di sisi lain, nampak Smith mulai kebingungan bagaimana cara melawan Lynch dan membersihkan namanya dari daftar buronan. Fast kemudian menjelaskan sebuah rencana dan meminta Smith menghubungi Sosa untuk memberitahu bahwa mereka masih memiliki cetakan plat dan menyandra sang jenderal sebagai alat tukar demi kebebasan mereka. Kemudian Smith menghubungi Sosa untuk mengajak ketemuan di sebuah dermaga di Los Angeles. Smith memberitahu bahwa si jenderal dan timnya berhasil selamat serta koper yang berisi plat cetakan uangnya masih berada di tangannya. Sayangnya, percakapan tersebut disadap oleh Lynch sehingga dia mengetahui lokasi pertemuan mereka. Menyadari hal itu, V segera menyiapkan rencana cadangan. Ia menugaskan Murdoch untuk menyamar sebagai si jenderal, sekaligus membuat pengalihan untuk menghabisi anak buah Lynch. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Setelah semuanya sudah siap, mereka pun bergerak menuju ke dermaga dan memulai misinya. Setibanya di sana, terlihat Lynch dan pasukannya telah menempati posisi strategis dan bersiap untuk baku tembak. Di sini terlihat Smith tetap tenang dan masuk ke dalam salah satu kontainer bersama Murdoch yang kepalanya ditutup agar Lynch mengira dia adalah sang jenderal. Sementara itu, Fast yang berada di ruang kontrol mengacak posisi 3 kontainer agar Lynch kebingungan mencari kontainer yang berisi Smith dan jenderal palsu. Pada saat yang sama, Busco langsung beraksi. Ia mengendalikan sebuah mobil dari jarak jauh untuk menciptakan kekacauan. Ketika semua anak buah Pike terpancing dan mengepung mobil tersebut, tiba-tiba Pike yang melihat semua anak buahnya lenyap, ia pun membalas dengan menembakkan rudal ke arah Busco. Pike lalu mengejar Fast dan berhasil menodongkan senjata ke arahnya. Dalam situasi itu, Fast pun tak bisa melawan dan hanya bisa pasrah. Beruntungnya Busco datang dan langsung menghabisi Pike. Namun sialnya Lynch berhasil menemukan posisi Smith di dalam kontainer dan terjadilah baku hantam. Tapi Smith yang mulai kelelahan sudah tak mampu meladeni Lynch. Dan saat itu juga Lynch menembak si jenderal palsu karena dia belum tahu kalau itu adalah Murdoch. Smith yang melihat rekannya ditembak, ia pun langsung murka dan bangkit melawan Lynch. Di tengah pertarungan, tiba-tiba kontainer terangkat dan ternyata Sosa datang bersama pasukannya. Sekarang Lynch sudah benar-benar terkepung dan akhirnya dia pun ditahan. Di saat yang sama, Busco membuka penutup kepala Murdoch. Ternyata Murdoch tidak terluka sama sekali karena kepalanya terlindungi helm baja. Sementara itu, Smith menyerahkan koper berisi alat mencetak uang kepada pihak militer. Namun, siapa sangka ia dan timnya justru tetap ditahan karena mereka sebenarnya adalah buronan yang telah kabur dari penjara. Smith dan tim nampak sangat kecewa kepada Sosa karena telah mengingkari janjinya. Namun saat mereka akan dibawa ke dalam mobil tahanan, Sosa tiba-tiba menghampiri Fast dan langsung menciumnya di depan semua orang. Di dalam perjalanan menuju penjara, Fast mengeluarkan sebuah kunci dari mulutnya. Rupanya kunci itu dari Sosa yang sengaja diberikan Fast ketika mereka berdua berciuman. Melihat itu, Smith dan rekannya cuma cengar-cengir karena mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa tunggu video selanjutnya.